A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahmatullah ingkang sepidah, semoga tansah koderaken munjuaken raos syukur wonten dalam Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini halus saking keparengipun kula sami wonten dalem menika tasih saged pepanggihan silaturahim turahun yami wonten Masjid Al-Ikhwan ingkang insyaallah mangke tausiah badhe katuraken pun Bapak Ustaz Muklis Natmanto, sarjana pendidikan Islam, magister pendidikan. Jalan Allah kangge dikarepta semoga pengaosan ingkang kita aliti kita tidak sarangan kangge maos umur kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingkang sampun wekdal sopapan kuwataken dipun Bapak Ustaz Muklis Natmanto. Shalom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu mau tentang siapa ya Bapak Ibu? Pak Jalan salamnya kayak kerupuk lontong. Pak ya kotanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin muslimat majelis taklim Masjid Al-Ikhwan Mojo Songo perumahan perumahan ya atau biasa perumahan Mojo Songo Alhamdulillahirabbil alamin. Lisan yang pertama ingkang ngawali kita sami kula panjenengan karajut silaturahim wonten ing dalu punika lawiti pamit sami kalih Pak Takmir wau. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu adalah bacaan sujud syukur. Kalau pernah ditekani Pak, nek wong bal-balan kan nggih banyak gulmi terusan anu sujud nek unine apa to? Unine ya begitu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan juga petinju mana ya luar petinju Habib Norman itu muslim, jadi hebat sekali ya, hebat tinju menang mesti langsung sujud. Nah orang dewi ini ku asring-asring namun latih anggaran kode sujud memiliki sing diwaca apa. Lalu saya mau jujur-jujuran baik, bapak ibu pun nanti dereng atau itu bal-balannya guluke terusan sujud pun nanti dereng. Oh berarti aku bal-balan. Nah, itu sing badminton ya kita ada badminton untuk pas semes masuk terus sujud syukur. Ya itu ajaran Islam bagus itu. Bacaannya seperti itu. Jadi kalau ada orang sujud kita pun mau diperbiasakan. Oh habis dapat nikmat, alhamdulillah aku menurai nanti pakai untuk seneng. Sujud syukur ya. Tahu nanti penjagaan obat nopo seneng malah disupport pucat-pucat ini ngopo. Oh ngerti, harusnya itu ditumpuk lurah, mau sampai ini dulu ya. Tipis. Awal ini memang ada kok, apa itu pengurusnya itu kepedean. Ya, sidik-sidik apa kecil ya. Aku lagi ngerti seneng cilik lagi nih. Neng ada ya ini sing cilik ini ya neng rambut dulu ini tipisnya saat ini isinya apa? Panitia kepedean, nah untungnya baik jamaahnya itu mapan gitu. Jadi jamaahnya ini orang kan boleh seneng kan bapak ibu ya. Kan orang kan boleh seneng. Yang penting isinya apa kita tidak anaknya sehat. Nih bapak-bapak kanan ke bapak kan boleh seneng itu langsung tidak di nyeneng kayak panitia. Ibu-ibu apa yang sih mana? Coba kan dia orang tasir kempes. Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Dari punika kula sowan pinanggih dhateng wonten keluarga kita jamaah Al-Ikhwan. Aku tak enteni nek Ramadan iki sesasi kuwi bilas tradisi sing. Apa gone Al-Ikhwan ora enekke apa ora enekke salat tarawih, apa ora enekke subuh, ora enekke pengajian Ramadan ora bilas carane. Alhamdulillah kemarin ada kabar pengajiannya bersih, alhamdulillah. Bagus lagi. Berarti wis pirang sasi? Pitung sasian ya, Pak. November. Rolas sasi lawas sing ben kunyenteni kulit dino becik kaya bengi iki. Ayo suwe tenan ya. Kena kanggo sarana silaturahmi kok kena kanggo anen terniati. Alehwane gara takani sakit aku dhewe sing kangen dasare. Bapak Ibu maka kita ngas nyuwung dupek. Dupek
pengen orang jelek nonton rupaku ngono. Mula kula matur karo Pak Tamir. Gimana ini kula mau materi napa mboten? Angge tulisan apa aktor? Ada tulisan non ya, ada tulisan kan akan topnya bedanya ada layar. Terus ini kesempatan bagus kalau ada layar begini. Orang mengatakan kata sesuatu yang didengar itu mudah dilupakan. Sesuatu yang dilihat itu sulit untuk dilupakan. Sesuatu yang dilaksanakan tidak mungkin bisa dilupakan. Kalau kali ini paling orang itu didengar 20%. Dilihat itu 30%, minimal mundur sing ngriki paling orang eneng sing nyentel 50%. Nek pengajian ngomong abad tok 20%. Sing entek senenge tok, tapi ilmune ra ono blas iki. Kita paling tidak kan ada sambungan, mudah-mudahan nanti minimal 50% masuk. Judulnya adalah peningkatan ketakwaan jamaah Masjid Al-Ikhwan Mojosongo. Mei 2023, supaya aku selalu akhiri Mei 2023. Ini kan materinya tak tulis yang punya, ada dua kali itu. Jadi tak gawe Mei terus realisasi. Saya matur, enten materi titipan boten. Tamir bingung kita nih, nopo kita nih apa ya yang udah ya? Kita kayak gaya. Aku kan boleh judul kok aneh-aneh apa wis dipahami kok piye. Akhirnya kita tahu gini. Ini judulnya begini. Oh ini kan musimnya harapan haji, apa sih haji kok piye? Oh korban piye? Karena kamu ya sudah kita ganti materi yang lain. Indahnya mendengarkan nasihat mulia para nabi dan ulama. Kersane boten kula mengke sing matur, mula apike nek ngaji iki ana tuntunan sing bagus. Tuntunan sing bagus apa yaitu para ulama, para nabi, para rasul, para sahabat. Itu kan jelas-jelas nasihatnya itu pasti sudah terbakukan. Nek nasihatnya nganto eneng bae yang sing main dulu ya ono wae. Kalau saya aku akan nasihat-nasihatan, aku mau ngapain nonton Radius Belajar Bersama Panjenengan. Yuk nonton nasihat para nabi dan para rasul, para ulama, para sahabat. Minimal insya Allah baik. Insya Allah malah justru hanya sekedar baik, benar bahkan. Nanti dia Bapak Ibu ya, Bu, punya apa? Tersinggung kalau omongan mau apa? Atau saya jawab udah tak antap, apa tersinggung kalau omongan mau? Nasihat dari mana yang akan kita pelajari Bapak Ibu? Daftar isi nasihat 6. 1 yang kita ambil nanti. Nasihat Jibril. Sinten Jibril? Malaikatul Jibril itu yang Malaikatul Jibril adalah sahabat setianya Rasulullah SAW. Nabi mawon butuhkan nasihat. Lah apa meneh mau ngawai dhewe? Ngerti ta Bapak Ibu? Loh, Nabi itu butuh nasihat iya. Dari siapa? Dari sahabat setianya, yaitu Jibril. Berikutnya kita adalah nasihat Rasul kepada umatnya, turun ke bawah. Setelah Rasul kita bawa, kita masukkan berikutnya nasihat Ali bin Abi Thalib kepada kita. Selanjutnya nasihat Luqman Al-Hakim pada putranya yang ada dalam Al-Quran. Berikutnya adalah nasihat Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Yang keenam adalah nasihat Umar bin Khattab kepada kita. 6 nasihat kalau engkau penjaringan kondur aku mulai untuk telu wae berarti lulus. Berarti kita yang testing. Jadi no pelajaran masalah testing. Pelajaran itu harus ada testingnya. Nasihat Jibril kepada Rasul kita urutkan. Ya, enggak. Lo kalau sudah sampai sini. Nomor 1, pesan Rasulullah SAW. Ini berarti nomor 2. Apa pesan Rasulullah SAW? Atau kemarin kita Bapak Ibu. 1. Jagalah sholat dan bantulah orang-orang yang lemah di antara kamu. Ini adalah nasihat Rasul ketika menjelang ajal akhir. Dan menjelang akhir ajalnya Rasul, satu di antara nasihatnya adalah ini. Jagalah sholat dan bantulah orang-orang yang lemah di antara kamu.
Bapak Ibu nun sewu sampun sholat isya apa dereng? Kenapa kalimatnya di sini adalah jagalah sholat? Kenapa tidak kerjakanlah sholat? Kalau mengerjakan itu belum tentu menjaga, tapi kalau menjaga pasti mengerjakan. Padahal kali ini kok Islam durung karuan iman, nek iman mesti Islam. Kita orang beriman apa berislam? Kita orang yang beriman, karena dengan beriman kita pasti Islam. Yang pertama adalah jagalah sholat dan bantulah orang-orang yang lemah di antara kamu. Nasihatnya begini. Sholat itu syahadat, itu berislam syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Saya ditanya sama Pak, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Nek arep mangan kok eneng waktu sholat. Penting mangan apa penting sholat? Biarlah anak acara yang hotel istirahatnya pas ada duhur. Jadi nak pilih mangan sih apa pilih sholat dia? Mangan sih genah warep. Nek sholat dhisik aku ya boleh balik, aku tak sholat sih, sebulan begitu balik merdu wis entek ya. Piye ya bisa entek. Karena yang prasmanan namanya bebas. Udah saya bilang, Pak, sholat itu kan nomor 2. Dan nomor 1 makan. Oh ya, boleh silakan. Jadi kalau memang maunya gitu ya boleh saja. Memang boleh ya. Makan dengan sholat. Kalau memang ada makan, silakan makan dulu baru sholat. Dibandingkan darah kita pas sholat ngiling-ngiling luwih becik pas mangan ngiling-ngiling sholat. Neng ya sholatnya aja direndi. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Tidak ada orang mati-mati. Fawailul lil musallin. Orang sholat itu bisa akan masuk neraka wail. Ya jangan sholat sing kayak apa? Makanya jangan diputus. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa dia? Yaitu orang yang sholatnya direndi, sholatnya dilalai. Ada tak? Ada dong, ada. Repote yen dadi guru, arep ngaji ora duwe wektu. Apa meneh yen wayahe testing, cari sholat ora pati. Enten sing ngoten tentang repote yen dadi pedagang, urusane pancen pirang-pirang. Apa meneh dagangane laris, durung sholat kok ngakune wis. Ya ono bae ngene. Waduh, ngene apa penting ternyata sholat. Padahal ayo padha sholat kanggo sangu nang akhirat pitulas rakaat rinolongi aja. Ini jadi dong mutang batas. Aja kendang. Sing becik salat bakal becik. Ibadahnya sing rusak salat bakal rusak. Satu, jangan kita lewati sholat. Kenapa? Ada orang mengatakan gini, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat, bagaimana caranya sholat? Ya udah ikutilah sholatnya Rasul. Nah Rasul itu sholatnya seperti apa? Ya kita belajar dalam kajian seperti ini, akhirnya tahu tentang sholatnya Rasul. Terkadang kita itu sholat saja, terkadang kan ya itu apa? Aduh, angel ya ternyata dari orang Islam. Angelnya di mana? Masalahnya rumit. Lalu rumitnya di mana? Banyak
yang sering-sering itu mempermasalahkan hal yang sebenarnya itu setiap hari dilakukan. Contohnya apa? Sholat, mosok, iya. Mau masalah Allahu Akbar wae, ini sebenarnya beda-beda. Ya rasa Allahu Akbar biasa. Enak lho mas, yang sholatnya ini Allahu Akbar tangannya ini enak. Itu namanya setinggi bahu. Neng neng sing rada dhuwur. Karena apa? Setinggi telinga. Kowe cek dorong bukan lah kuping sing isor apa kuping sing dhuwur. Memang kupingmu piro? Lho ngisor dhuwur iki maksudnya piye? Ngisor iki sing gampang kan ana sing glabir iki, nek dhuwur kan kene. Ngono ki sing isor apa sing dhuwur? Ora usah dirembuk masalah kaya ngono. Sing penting Allahu Akbar itu bener. Allah. Bener begitu. Yang betul begini. Allah. Wis setinggi bahu boleh, setinggi telinga boleh. Yang tidak boleh apa? Ini Allah. Nah, ini yang tidak boleh. Kenapa? Allah Akbar tangan ini menunjukkan kelemahan kita. Allah yang maha besar berarti aku adalah yang maha kecil. Makanya mata langsung menunduk ke tempat tanah. Kenapa? Karena ada sebuah simbol. Jangan pernah kita berlaku sombong. Sombongnya di mana? Kepala. Karena tetap kepalanya sombong banget mampu yang dhuwur dhewe. Wah, gajah. Panca indera, papat yang sirah, bahkan di posisi yang sirah. Sing paling rendah siapa? Ini sisil. Sisil ini sing paling rendah. Mula kepalanya setiap saat ngece kali sisil. Sisil ini siapa? Coba dia cek, kadang-kadang begini kepalanya, sombong banget nih kepalanya. Sombongnya. Kayak ngomongnya, nyelakit, kecil. Kayak ngomong, kenapa kok beli nopo dikatoki ngerti orang? Dan sisi ora dikatoki ya piye? Mulai sisi ngomong apa? Rupamu ora matuti. Ra iso disalang wong. Salam karok. Pokoknya aku, deh. Orang tanya tahu, mesti sing gresi aku sih. Rumah saya lain. Manggo ini gue rau disik diandani larang regane. Kuwi aku sih. Kematimu. Mulai sing jenenge kepala mesti kemaki. Kepala itu kemaki. Asisnya diremehkan. Makanya kepala sini coba bayangkan aja. Makanya ketika sholat kepala ini manggone paling kepala paling atas berdiri. Tapi sisi mengatakan jangan begitulah. Jangan suka meremehkan orang, jangan suka merendahkan makhluk. Aku juga makhluknya Allah. Coba kalau aku guys, bayangkan waktu sholat tarawih itu, aku kan juga hanya melaksanakan perintahnya Allah. Kamu juga jangan kemarin itu. Coba bayangkan pas sholat tarawih setengah jam, memang gue ngarep diri. Waduh, gua di sana, jangan bayangkan masjid jahit. Sing sholat wong 3.000 wong 4.000 kowe gaya nganggo ngarep dhewe. Padahal posisi ini ning ngarep dhewe iki nahan bisa ada kata nanti tekan saja. Terus akhirnya apa? Ketemu loro Mas. Coba. Aku gak sempetin nganggo kamu toh. Betul kamu nyumpeli silihku terus. Perkasa ora mau ngakan tetap angin. Aku bosun kalau ora kawan. Karena Pak Akbar melaksanakan perintahnya Allah, kok berarti akhirnya di dalam udara sekolah di weteng. Nek ketemu mulus kok kudune mbok pakai jus lewat gunane. Kuwi ya gunane tak ketemu. Tetap wae tetap elek. Kamu ora matu kowe aku ning kok tetap diadek terus. Akhirnya apa? Saja manggon ngarep dilarang metu ora iso. Akan bintut ke kanan kiri ini coba iya aja kepo banget akhirnya ditahan karena itu kewajibanku ditahan oleh sebuah hak yang sebenarnya nggak boleh maka sak jam utuh kue metus konggon masjid petang modern langsung kok mereka kok menghina keadaanku sih gitu. Itu satu. Yang kedua, ketika ada makhluk yang menghina makhluk lain maka yang tidak terima adalah pembuat makhluk itu sendiri. Siapa? Allah. Kapan waktunya? Waktu sholat. Sholat makanya yang paling tinggi ketika masih Allahu Akbar adalah kepala, neng kocapok, nek sirah kemau orang gelem ngajeni kalau liyane dipaksa kalau bisa paras juning sujud. Nalikane sujud, sujud mau sirah nempel nggon omah, dirasa salate. Gelem ra gelem dipaksa cek klete terus. Sapa sing jenenge sing gawe kodrat Allah. Lah nek sirah mau sujud nang isor dhewe sing ngene ning dhuwur nang jengket nang isor dhewe, mang golek sing dhuwur dhewe sapa? Sil.
Tadi apa? Sisir ada tidur dhewe kan, Pak. Nek kok cakap sisir iki ya ora terus ngene-ngene sisiran iki lho ora ya. Tenang aja, Pak. Jenenge wong apik ya sekarang ya. Enten boten gambaran manusia gitu ada. Saiki enten cerita dari ini. Negara Indonesia di tahun 2024 ini kan tahun politik. Jadi ini yang wong pinter akhirnya malah hidupnya tidak di rumah mewah, di rumah kita. Enten lho wong pinter yang akhirnya nang penjara ada kan? Wong sing jane sugih banget ning akhirnya malah uripe ning jero penjara enten lho. Padahal mau newe numpak kendaraan makan, numpak mobil kemana perangkat biasa iki uripe ning penjara. Akhirnya habislah sudah. Allah yang memberikan itu satu. Maka ayo kita sholat. Karena di dalam sholat itu banyak sekali pelajaran. Jangan pernah kita berbicara tentang perbedaan, tapi satukan perbedaan agar kita menjadikan satu keindahan. Keindahan itu akan terwujud bila ada sebuah perbedaan yang bisa disatukan. Nek iso ngumpulke barang sing beda itulah namanya indah. Sendal karo sikil beda padha bedane. Nek iso dilebokke sikile makluk ngoten. Makane kenapa kok dadi rasane kepenak. Peci karo sirah niki itu ya beda. Ngoten ta? Nek begitu ditempel nek blak kok iso pas inilah sebuah keindahan. Niki enten mek, niki enten soal sing cangkem apa? Yo cangkem mosok bal dicangkem-cangkem. Paling boten apa paling boten? Iki jeneng. Roket apa biji ngono. Beda, begitu digabung kok iso suaranya ke sana. Inilah sebuah keindahan. Kan begitu. Suami dan istri, suami SUAMI semuanya untuk anak maupun istri. Makanya suami itu ahli surga. Karena pas semuanya untuk anak atau istri. Hebatnya wong lanang ini menurut Pak. Apa yang mau beda yang menurut? Katanya ini, perempuan itu wajib bekerja. Hukumnya dalam Islam. Perempuan wajib kerja. Enak saya yang kemudian jadi pengutuk yang bergaul rapopo, itu lumpuh sebenarnya. Perempuan itu wajib bekerja, tetapi tidak wajib mencari nafkah. Ini apa dia? Malah sendiri. Bekerja wajib, ya resik-resik omah, ya nyapu, ya ngomong bocah, ya ubah-ubah, ya saya. Itu namanya kan kerja atau Bapak Ibu? Penjelasan itu dari pengajaran perempuan itu jauh melebihi laki-laki ya. Saya pegawai negeri, gaji saya 4 juta. Istri saya jauh lebih besar dari saya. Nek aku ngingu tukang ubah-ubah sesasi, tak hitung 3 juta. Berarti penghasilan 10 juta. Tukang masak, aku ngingu catering dinding dong. Paling murah kan 2 juta, berarti 5 juta. Tukang ubah-ubah, saya ini gaya, tukang ubah-ubahnya istilahnya sekarang keren loh Pak. Tukang ubah-ubah terus ditulis. Oh iya, tapi enggak. Padahal kita asli itu bahasa asli kan tukang ubah, terus gawe oh ini itu nih tukang ubah berapa gajinya? Kan banyak sekali laundry itu nih sehari sama 1 bulan itu habisnya berapa juta itu? Waduh itu udah banyak banget loh. Belum nasi jenenge Latin. Nah Latin itu berapa harganya coba? Sekali mangkat bro. Kayak sesasi itu nanti pimpiro. Cara mungkin toh? Orang bayar belas banget. Jadi nek dihitung mau data asli penghasilan nek dihitung tekan rupiah jauh lebih besar daripada laki-laki. Kakak nek tapi berpengajian bisa langsung cari, akhirnya bisa. Kalau perempuan kok bisa? Ya, mesti mampir nang buri. Bisa cek resik-resik. Kata nak kita gitu ada buka rumah panturu ngambil karang. Itu semuanya adalah ibadah. Yang kedua, bantulah orang-orang yang lemah di antara kamu. Maka kalimat ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masyakin wal jari bil qurba wal jari bil junub wa suhib bi jambi wa bin sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Ada kalimat di sana betul.
tetangga dekat, anak yatim, terus orang-orang miskin. Semuanya adalah rangkaian dari kita mengabdikan diri kepada Allah. Maka kalimat awal adalah wa'budullah, abdikan dirimu pada Allah. Wala tusyriku bihi syai', dan jangan mempersekutukannya, jangan pernah membuat tandingan. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua maka berlakulah baik. Bagaimana cara berlaku baik? Saya akhirnya saat sekarang mendapat ujian, Bapak. Ini ujian. Simbol saya, simbol mertua. Jangan mungkin tepat, Bu Umi Hasanah itu mertua saya. Bu Umi Hasanah itu ketika sekarang itu kan Yusufnya sekarang itu 88 tahun. Maka di dalam surah Al-Hajj ayat yang kelima, manusia itu panjang sekali ayatnya. Ya ayyuhan nas in kuntum fi raibi minal ba'ts, dan seterusnya. Di sana ada kalimat ketika Allah menciptakan manusia dari rangkaian dengan rangkaian terus dari saripati tanah menjadi air mani menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging, terus sampai dirangkaikan sampai kepada ditahan di dalam rahim, tempat yang aman. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Ketika nanti sampai waktu batas lahir dilahirkan, ada yang nanti umurnya pendek langsung diambil kembali oleh Allah, ada yang umurnya sampai tua. Sampai kapan? Sampai usia pikun. Pikun ini udah kayak biaya Jawa dengan pikun, ngerti tak pikun? Pikun kuwi pipine rukun. Ya, bukan. Istilah pikun di dalam ayat bukan begitu. Pikun itu apa? Pikun itu artinya sampai usia lanjut yang oleh karenanya Allah sengajakan agar Allah akan mencabut kembali ilmunya sehingga mereka kembali tidak memiliki ilmu seperti bayi. Lah ternyata pikun itu seperti itu. Saya sekarang mendapat ujian sama istri itu, ini adalah ujian kesabaran maksudnya. Apa betul? Ngopeni orang pikun itu seperti apa? Ternyata gampang sama sekali enggak. Mulai dari katakan, wong tua ngopeni anak 8 bisa. Ning anak 8 ngopeni wong tua 1 durung karuan. Kira apa ki? Aduh, masya Allah, ini harus bersabar benar ini. 1 talingannya pun boten midang. Nomor 2 lampai niku sikil 1. Harus dituntut, nuntun. Sininya rami dana, tek ngomong banter, jarene kok suaramu atos, nenek ngomongnya halus. Pada saya itu sehari mungkin 50 kali ada itu keluar masuk rumah mesti harus ucap salam kita udah ucap salam, assalamualaikum. Cerita sama dia, bojomu kan kalau bunga kok mantan lahir. Ya Allah. Menang wae biji salam aja menang wae jadi darah menang wae. Ternyata begitu. Yang lebih aneh lagi apa? Ternyata orang tua itu lupa kalau mau pipis itu ditahan dulu terus sampai ke tempat kamar belakang. Enggak, nek pipis itu ternyata sangat mundur. Begitu ada mulai dari sini sampai dia cer-cer sampai enggak. Jadi kita setiap saat ngomong lagi, aduh seperti ini. Jadi sehari ngepel lebih lah dari puluhan kali. Itu yang mau pipis belakang juga, belakang itu ternyata dibocor juga. Tapi ketika ditanya, memang beliau nggak besok, itu nggak tahu. Mau foto, mau ngapain terus sih mau foto? Oh enggak, ini biar bersih saja. Ngono akhirnya. Oh ya wes nek bersih pak ya wes. Wah harusnya bersih ya memang. Nah hanya gitu, jam sudah nggak besok dia. Jam itu udah nggak besok. Jadi kalau kita segini gitu. Ya ini orang 200 toh, jam 1:30 malam itu digugai, itu, digugai. Kita mendotangi ya ini orang jam 200, orang jam 2 sekolah. Mbak, ini jam 1:30, ini jam 1:30, lalu orang jam 2 makan ini piye? Kalau dari makan ini kok bengi-bengi kok doraemon ngomongin dunia ngendi toh lho. Inilah namanya pikun, ternyata betul ayatnya itu seperti itu. Maka pada saatnya kita diperintahkan untuk hai manusia, musik itu iso pales. Hai manusia,
Hormati ibumu yang melahirkan. Satu pesan Rasul. Ternyata apa pesan Rasul? Satu, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, yuk kita dekat dengan orang-orang lemah. Lemah apa ya? Lemah ilmu, lemah. Sekarang nasihat Jibril kepada Rasul. Bapak Ibu, ternyata Jibril pun memberikan nasihat kepada Rasul. Aduh, kecil sekali. Tinggal betul-betul. Tinggal. Nasihat Jibril, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Apa nasihatnya? Ya Muhammad, Isma syi'ta fa innaka mazidun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarrikuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bihi. Ini ceritanya malaikat itu gemes banget dengan perilaku manusia, umatnya Rasul. Dikandani ngeyel banget. Mbok yo nak harus delok apa sih? Paling saat saya mau pengajian ini, ra mungkin. Sing isi apa? Anu Mas Arwanto ini. Lah aku bisa tahu ngerti setengah sekolah ra bubar mungkin. Mungkin loh. Pernah ya. Kon sedekah ngeyel. Itu suruh ditangkap. Wah, sudah. Akhirnya sampai malaikat Jibril pun memberikan satu pesan kepada Muhammad. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Wes kalau sak gelemmu, atok-atokno, tutup-tutupno. Kenapa? Pada saatnya engkau pasti akan mati. Ambek sing marekan kowe manora karo wis sak gelem wis, urung kowe ngono. Wong Jawa arek jarine sirah, dadi sikil. Ngono kan dadi tak wis kono. Sikil, dadi sunah-sunah, dadi sikil kowe pantri ora apa, malor itu kowe tanur. Sumarman mulia sing jenenge. Silakan. Isma syi'ta wa innaka mayyitun. Gelem tak gelem mesti mati akan datang. Yang kedua adalah wa abid ma syi'ta fa innaka mufarriquhu. Cintailah apa yang engkau cintai. Aku seneng karo bojo, silahkan. Aku seneng karo bondo, silahkan. Aku seneng karo sing jenenge apa? Wong sing disenengi apa? Orang itu yang disenengi itu 8 perkara. Zuzina linnasi hubbus sahabati minan nisa. Sisi sing paling disenengi yaitu perempuan. Perempuan itu dari kata perempuan. Dari kata dasar empuk loh. Ini loh, penjenengan saya. Perempuan itu dari kata perempuan. Apa dasarnya? Oh, si empuk ayo. Si empuk yang apa ini loh? Perempuan itu dari kata empu. Jadi empu itu kan bonggol. Empu itu kan bonggol. Jadi dengan empu itu akhirnya akan tumbuh tunas. Maksud itu kan begitu pula dikatakan perempuan. Minan nisa. Wal banin, keturunan, senang anak. Yang berikutnya apa? Harta benda. Harta benda itu berupa apa? Mas-masan. Gak tahu ya perempuan suka mas-masan apa ya? Perempuan sosok apa nggak suka mas-masan? Mas tenan. Kenapa nggak suka mas beneran? Gak tahu. Termasuk istri saya karena juga istri saya itu nggak produk mau sosok mau sih masalahnya. Mungkin gue jangan nenggene ayam resto loh. Lalu dari Arab betul, telat. Mengarap itu rapat terhormat, murah telat mesti. Nah ibarat karya itu. Istri saya itu kalau jadi lebih ini swab ya lebih ini masya Allah, saya dulu latih aja. Loh pak, kan tanggal lihat puncak ini lawan pak. Loh pak, kalau mengharapkan itu pak. Apa sih? Di sini ada yang di sini, yang ada di sini. Loh, gue tahu yang ada di sini. Jadi itu kan yang ada di sini. Nanti. Lah jadi ku sing ora di sini, dari berarti ana di sini ya. Aku sing ra nganggu. Ono kan dong nganggu. Mas-masan ternyata menjadi kecintaan bagi perempuan.
Maka sekarang baru viral dari Facebook itu. Pakai perempuan nganggo emas beratnya 20 kilogram. 20 kilo Pak. Saya tak pikir itu mau gojekan. Ternyata betul. Kalungnya itu aja emas 10 kilo. Emas itu isinya emas. Terus saya mikir, kalau mahkota seperti ini, mahkota itu berapa on gitu? Sampai bilangnya 20 kilogram. Jor-joran ini berapa seperti itu masya Allah. Ini mas 60 gram itu piye? Padahal kudungan kok iso masih diketok oleh kabeh coba to. Mojo sebenarnya Pak. Kata saya, ngomong berasa kira duit tenan. Tapi betul malah itu malah benar kan? Itu nggak boleh. Satu waktu kan Rasul datang ke tempatnya Ali, pernah kalau cerita di sini, ya kan? Datang ke tempatnya Ali, adalah Fatimah itu baru cerita sama tonggoni. Bu, alhamdulillah Mas Ali itu kok kayak aku kan? Aku terima kasih Mas Ali. Rasul datang, begitu datang akhirnya kembali. Dikandani kali saya dijak cerita mau. Jadi, Bapak penjara mau dah, mau kita langsung mundur. Sorenya datanglah kepada dengan Ali, Fatimah. Bapak ke rumah, iya. Oh enggak tadi. Aku malu punya anak yang berselendangkan api neraka, kata Rasul. Yang mana? Ya itu terakhir. Ketika aku datang, aku sedang menunjukkan cincinmu kepada tetanggamu. Itulah yang disebut riya. Dan oleh riya itulah yang disebut sebagai selendangnya panasnya matahari. Padahal yang cerita biasa menuduh itu. Ibu nanti terakhir itu baca bahasa. Alhamdulillah gue ini ya enggak apa masa mengarahkan takbir pada tak ngayungi oh enggak usah ditutupin. Ditutupin wajar. Tapi bagi Rasul enggak. Itu termasuk riya. Maka beristighfarlah Fatimah. Terus akhirnya tanya, lalu bagaimana yang berbuat kakinya apa ya? Maka bertobatlah kepada Allah. Dengan cara apa? Beristighfar kepada Allah. Cincin yang telah kau tunjukkan kepada tetanggamu tadi harus kau jual. Uangnya kau bagikan kepada yang telah kau tunjukkan tadi. Coba, nah ibu kok gelap ya? Pokoknya aku pengen sebab tak tuduh ke karo tonggoku itu ya berarti didol Bu. Enak men senangan sing dituduhi no. Ya, tapi itu memang pokoknya ya ternyata tidak boleh, ternyata seperti itu. Yang kedua adalah cintailah apa yang kau cintai, tetapi ketahuilah kau pasti akan berpisah dengan itu. Pasti akan berpisah. Kita itu hidup kan di alam fana, Bapak. Hidup ini tidak akan langgeng. Kursi ini sadurunge tak lingguhi sing lingguhi sapa? Pak Mahendra. Bapak lingguhi kok aku mulai. Ganti sing lingguhi. Laptop ini sing nggawe anak kula, sakniki kula nggo. Sesuk dipakai siapa lagi? Mejanya begitu. Apa yang kita punya selalu akan berganti, selalu akan berganti. Jangankan ya bojo lho, gentenan. Bojo itu gentenan bisa. Ketika suaminya meninggal gitu. Dan timbangnya mau batin. Karena akhirnya gitu toh. Mulai nanti pernah ada seorang istri begitu cintanya kepada suaminya, Masya Allah. Ada tangga betul. Ini kisah nyata. 3 bulan berturut-turut saking sayangnya kali sing kakung dimakamkan. Begitu berarti kalau setiap bar sholat subuh seorang istri tadi datang ke makam. Bar subuh datang. Telung sasi lah. Lah untungnya pas dalam 3 bulan itu kita ketemu sama kita terus kita bincang-bincang. Lah penjina teng mriku ngopo? Nggih menggani Pak mesake subuh-subuh. Lah kok orang adus sisan wae ya. Ditunggu nih Pak saking sayangnya. Terus akhirnya mulai ceritanya, nah hati penjenengan pripun nggih asalnya pun adem, jadi pun saged panggih itu kira-kira tekan latihan padang, berarti padang mungkin kalau tinggal langsung kalau tinggal yang tiap itu ya. Nek besok ngoten niku Pak. Sesekali ngoten gini pas kula turu dhewe kan beliau diambahan. Karena anaknya 2 udah bisa, udah pindah rumah, sedangkan cucunya 1 di pondok pesantren. Beliau sendiri. Satu waktu ngoten itu nggih anggere pas kula gubuk ngoten itu nggih ngancani kula niku Pak. Kuwi demet to. Bisa to. Bapak ini di kubur jadi ngancani dengan bubukan sendirian beliau. Dan masa diterima soal jangan Bu itu demit itu Bu. Bukan ini mirip niku dia. Lah kan emang mirip. Bukan. Akhirnya kita bincangkan, tinggalkan tolong tinggalkan. Ini tidak kaya si ibu sing setunggal ini kok. Apa setunggal? Setiap yang udah dulu
mikir terus wah buat mesti mlayu ning kuburan kok betake apa to kek ndang mlayu ning kuburan sing aku. Saking sayangnya masyaallah sing lanang mati kuwi Gusti aku tuh mlayu ning kuburan wis gawe kabeh tinggal betake pandang dipayune dirungkepi sing lanang. Kubur itu tadi. Tanggane do rumpun panjenengan kok sayangi nganti sekarang segitu. Masyaallah hebat. Lah piye ku yen bapakku nate pesen. Kayak pesannya nopo, Dur, Dek, sok ben aku mati dhisik, kowe mau golek bojo meneh, ning entek ana kuburku garing. Ada aku apa enten sing ngincin. Lah nek iki kodanan terus kapan garing, lah terus ngarep kapan? Oh, lagi jenenge wong wedok capropo. Iya iki bojo. Coba dikira itu dikumpulin maksane kalau sayang-sayang kok ora kodanan, jebulane mikir karepe iki ya nek kode. Jenengan kok pirang ceritane nek ojo praktekne ya Bu ya. Utawa supaya enten kok piye ngono kok enek ibu boleh payung berapa tadi kok mesti enek ngene. Yang terakhir apa di sini pesan yang mereka? Pesan yang terakhir adalah wa'mal masyika fa innaka wajzijum bihi, itu artinya kan? Dan wajzijum bihi. Apa kalimatnya? Rapati kita apa itu? Dan berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Kalian nomor 1 pesan itu. Silahkan hidup sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan mati. Yang kedua, silakan cintai apa yang hendak kau cintai, sakgelmu silakan dicintai. Terus tutup no. Ketahuilah bahwasanya pada saatnya engkau pasti akan berpisah juga. Bisik zaman ini lagi lahir, awake dhewe ora nganggo apa-apa. Mula nek wis mati awake dhewe ya ora nganggo apa-apa. Lagi lahir sing ngedusi wong liya, jroning awake dhewe mati sing ngedusi ya. Mayitnya ngantar didusi kok dulu. Lu biasanya adus dewi, dari biasa nih. Ini makanya toh yo, mengat mantapnya adus dewi, nek mayit masuk adus dewi, kan dia didusi, kan seperti itu kan. Pada saatnya kita pasti akan meninggalkannya. Boleh saja dari pesannya Jibril inilah akhirnya mendapatkan uang berjuta-juta yang diraup oleh Roma Irama. Roma Irama dapatnya dari sini, Pak. Kan ayatnya memang itu. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Tua ataupun muda, miskin ataupun kaya, pasti kau akan mati juga. Pesan si Mama Tintan. Ini jadinya muridnya orang-orang dipelajari 3. Kalau saya ini mau. Boleh saja kau cintai dunia, silakan mencintai. Toh kamu akan mati juga. Pesan nomor berapa? Nomor berapa kita? Yang bisa jawab boleh pulang. Berbuatlah apa yang kau suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya, baik ataupun jahat, buruk ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Pesan nomor berapa? Pesan nomor 3. Apa yang mau balik ini saya mau yang aku bayar. Berarti luar mau pakai. Ternyata ayat inilah, bukan ayat, nasihat Jibril inilah yang dibuat syair oleh Roma Irama. Dan akhirnya Roma Irama mendapatkan. Ada juga yang kiai Solo, ya kan? Rumah yang ayat wa wasailal insana bilal lidayhi hammalatahu ummuhu wahnan ala wahni
wahnan ala wahni wa tusalluhu fi amain anis kulli wali walidayka wa ilayyal masir. Ngaji krungu enek ayat iki, apa ini digawe cair bagus ini. Jadi duit tenan akhirnya toh. Mana duitnya? Umi. Ini kan artisnya Solo tadi. Pasar Kliwon sapa dasmani. Nah? Tulis. Ustaz Hadar Awi. Nggih betul. Umi. Apa dari turun tembang itu langsung tak kata ini. Lah bojoku jenenge Umi. Ternyata bisa jadi syair bagus, masya Allah. Bapak Ibu, adalah pas Jumatan. Khotib mesti kan ngajar. Monggo. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kepada Nabi. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, hai orang-orang beriman, yuk bersolawat kepada Nabi. Padahal Jumatan pisan tok, Pak. Solawat itu piye to? Solawat itu sih piye to? Ya solawat macam-macam. Sholli wa sallim Salli wa sallim wal ali wal asar man qadawata Sallallahu ala taha rasulillah Sallallahu ala yasin. Salawat macam-macam disyairkan boleh, boleh. Ayo kalau soal ini tolong ini udah. tambah Salatullah ala Tuhan Salatullah ala Yasin. Tiga, nasihat Ali bin Abi Thalib. Nomor tunggal nasihat itu bro? Nasihat yang nomor tunggal nasihat Rasul. Yang nomor dua nasihat Jibril. Yang nomor tiga nasihat Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? sahabat Nabi. Jawabannya macam-macam pastinya. Ali bin Abi Thalib itu siapa? Mantunya Nabi. Yang kedua sih dan pintunya ilmu sekali. Wajahnya mungkin tergambarkan mungkin ini. Kalau Rasul nggak boleh digambarkan, tapi kalau sahabat bisa. Pesan Ali yang pertama, jangan kamu berbangga dengan harta dan melapangan. Orang bangga kalau bondo kamu sugihmu. Dan jangan kamu bersedih dengan kefakiran dan cobaan. Aku sedih banget jadi naik pengajian. Kurang mulai kota infak harus dihubungin. Aku dasar ya rasamu sisa. Enak loh Pak. Isi kota infak itu rasanya gelo. Kantongannya loro. Diwanti-wanti. Di potongannya. Naik tangan itu orang bakal uktil Pak. Si uktil siapa sebenarnya? Hati. Maka muncul alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ati longgar, lomo ning sing uktil tangan. Kota infak. Karena tangan itu cek langsung metu dan dilebokke rampung urusan. Ini begitu nyekel cek no. Sing bengok-bengok ati awas punya urusan.
Yo roh ya nanti ya maju meneh. Ya ketan. Nah, maju meneh. Ini 20-an. Mana sih ini Pak? Masih untuk promo ini 5.000 untuk promo itu. Yo roh ya 5.000 no. Akan diciko 5.000 kan ditutup 5.000 no. Kowe ra 2.000 kan to. Sing ditutupi 2.000. Entuk 2.000 boleh bisa jenek dipikir 500-an loro. Nah, 500-an loro. Diciko. Mulai gayanya daerah kalau tangannya ditutupi gayanya. Oh, tobat terus dideleh. Rumah saya tiap kali ditutupi ngopo ikhlas opo. Jangan kamu bersedih dengan kefakiran dan cobaan. Karena emas diuji dengan api dan mukmin atau iman itu diuji dengan cobaan. Emas itu untuk mencari emas yang sejati mesti diuji dengan hidup kita ternyata penuh dengan ujian. Jangan takut dengan yang namanya miskin, dengan takut yang namanya dengan kekayaan, jangan suap. Tetapi 4 nasihat Ali bin Abi Thalib yang kali ini Bapak Ibu, ini penting sekali. Pertama, balas dendam yang paling baik adalah mengubah dirimu menjadi lebih baik lagi. Kadang-kadang kan enten sing cengkel apa enggak? Enggak usah lah. Ketika ada orang lain sedang menghina dirimu, apakah ada orang yang sok memperbaiki kita? Lihat yang kedua. Tidak perlu menjelaskan siapa dirimu karena orang lain. Tolong dibacakan Bu bersama Bu yang nomor 2. Sering banget awake dhewe nyeritake kahanane awake dhewe. Buat nasihat Ali. Ora sak nyeritake kahanan ning wong liya. Kenapa? Sing rawuh semanten iki Bapak Ibu. Napa kula percaya nek kejadian itu kabeh seneng kali kula? Sami panjenengan sami ke depannya. Ning asline yo ana sing seneng, yo ana sing biasa-biasa, yo ana sing kepeksa. Ya ana sing kepara malah ngrasani jam sama rambut berampung jam jam. Tokno wae arek paksa ya menang di bareng. Enggak perlu kita menceritakan keadaan kita. Kita sering banget cerita kali wong, cerita karo kanca, rasane kaya teman akrab gitu. Tapi oleh kata Ali, enggak usah, tidak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada orang lain. Kenapa? Karena yang membencimu tak akan mempercayainya. Alhamdulillah lho Bu, ke anakku ki mau untuk loloman sekomene kan tarone sapa kuwi dosane itu hadiah. Wah seneng dia rasanya hatiku sama yang seneng banget rasanya. Orang yang membencimu gitu, mereka tidak akan nah konkret apa ya? Kadang-kadang sadis gumbal lama suka gumbal ketut karena nggak suka. Tetapi kalau teman kita yang suka itu pun juga belum tentu bisa menerima. Teman yang menyukaimu pun itu juga tak memerlukan itu. Udah gunanya aku butuh itu. Ini kadang-kadang orang kancaku sing soal apa nggih alhamdulillah ya melu seneng ya syukurlah alhamdulillah ya ini iso pesane. Enggak, itu namanya teman sejati. Karena teman sejati akan teruji ketika kita sedang dalam keadaan gelisah. Nek duwe kanca awake dhewe cerita tentang kesusahan, kok dia bisa dekat dengan kita, maka itu namanya teman. Tapi kalau teman kebanyakan nek kita sedang dalam keadaan yang susah, kanca iki biasane lupa. Nek pas lagi dadi kaya dene gula diparani semut, kaya dene semut di sana ada semut, di sana ada gula. Boleh. Loh, Al-Iman dia tak biasa. Wah, ada semut, ada gula, benar. Betul tak? Ada semut, ada gula. Di sana ada gula, di situ ada semut. Kan harusnya kan ada gula, ada semut. Al-Iman ada semut, ada gula. Sembuh kan. Itu menandakan penjenengan benci sama saya.
ora tak gagas. Padahal dengan gitu toh, rata gagas, omong. Tapi ini adalah kalimatnya Ali, harus kita gagas. Yang ketiga, kepahitan yang paling besar adalah berharap kepada manusia. Padahal jelas manusia itu adalah makhluk yang salah dan lupa. Ada nggak orang yang berharap kepada manusia? Yang Pak, pokoknya harus urusan bangsanya jabatan, kedudukan, terusan pangkat, terusan itu masuk Allah. Nenek wong sing dadi lubung orang Arab. Makanya Nabi selalu mengingatkan seperti pesannya kali ini, jangan begitu. Nek ada orang yang sok seperti itu, nyedak, apalagi nanti sebagai penjilat dan seterusnya, kata Nabi, taburi muka mereka dengan pasir, samuron dirai. Itu untuk pada orang penjilat. Tak perlulah kita mencari jabatan, nggak usah ngapain jabatan dicari. Mencari harta, oke. Sambil mencari ridhonya Allah, oke. Tetapi kalau kita mencarinya itu tidak dengan cara yang benar, ya jangan. Yang keempat, apa yang ditakdirkan jadi milikmu akan berada dalam genggamanmu. Tugas kita hanya menjalani takdir Allah dengan ikhlas. Itulah yang namanya qadar. Jadi nek durung dadi duitmu, yo ora bakal. Nek ngarepan kula iki lak enten medan tadi kita. Ini medan teh. Iki Bening. ini banyu bening. Iki dienggo sapa aku ya ora ngerti. Ning tanggane praktek dhewe. Asline dienggo sapa tadi? Ustaz. Aku mau ngerti aku kan nggo iki to ora. Asalnya cah omongan macam-macam tadi. Sini. Padahal penjenengan yang melihat di sini atau tidak? Mesti gue lihat penjenengan. Kenapa penjenengan tidak diuncur? Aku juga yang gini. Aku ngenteni baik. Ini kira pakai tahu dia mau jual sing karaoke. Kemudian kira, sejak bisa beli sapal. Alih kalian kita kayak gini. Dia tahu dia mana. Karena kata-kata terong dia kan monggo-monggo, wong liya. Dan masjid ini masjid itu. Ini kalian itu sudah menjadi takdirmu. Itu nanti ya jadi duitmu. Ini itu takdirmu kata Ali. Kalau tugas kita itu hanyalah menjalani takdir. Kalau ini bukan takdir milik kita, ya enggak. Kendati pun itu ada di depan kita. Orang-orang ini ada di sekali. Kok iso bisa? Maka kok ya iki wujudnya nyatane ning ngarepanku, wong iki ya dudu duitku. Mula ya coba pangan, aja mbok umpi, wong dasar ya dudu duitmu. Iya bulan badani wae. Pesan Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, ayo nang cepat sangat dirasani. Saya aku lali. Ya tak foto saya ya. Ini lali kan. Betul non saya Bapak. Ini kulon kan jamanan di balai kota ini. Tinggal kalau tinggal. Oleh aku sudah didarai saya izin dulu mau pengajian di Mojosongo. Sampai sana benar-benar. Saya pengajian Mojosongo nanti saya balik ke balai kota. Ini karena ada kegiatan di balai kota. Oleh aku sudah didarai dibolehi. Ibu-ibu penjenengan hanya udah aku apa-apa kan semua. Ini mumpung kabel-kabel. Ini izin ya Bapak Ibu. Ini kan saya suatu salah mengenai Facebook masalahnya. Aku mau pengen memperkenalkan Al-Ikhwannya ini. Al-Ikhwan. Ini ke masjid yang perlu kita. Loh, sekarang masih ada pengajian seperti ini. Aku foto no. Campur. Oh. Yang keempat, nasihat Luqman Al-Hakim. Bapak Ibu dan Sewu. Kita ambil 6 dulu. Apa nasihat Luqman Al-Hakim? 1, jangan syirik kepada Allah. Nanti dipengaruhi lagi. Surah Luqman ayat 13 sampai 19. 1, jangan syirik kepada Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Tadi depan sudah. Yang ketiga adalah setiap perbuatan pasti ada balasan. Apa balasannya? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
sallallahu alaihi Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbi zidni ilman nafi'an wa wazidni amalan. Yang keempat adalah mengerjakan sholat dan berbuat baik. Inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Orang sholat itu akan menghindarkan diri dari perbuatan yang keji dan mungkar. Keji ini apa? Menjijikkan. Pas sering nonton di Facebook itu nonton Bapak Ibu, itu padune golek duit, golek santeran ya. Enek wong itu tegel mangan ulo ya. Ge ulo kok dipangan, Mbak. Tidak hanya makan ular, sekarang itu bahkan tikus boleh dimakan. Tikus boleh dimakan enggak? Ya boleh lah. Tikus kok dipangan. Nek tumo boleh enggak? Lah, orang nyatanya enak wong mangan tumo napa mboten? Rasanya piye, Bu? Oh, itu jujur tak kenyil-kenyil. Tumo itu boleh dimakan? Ya nggak boleh lah, itu kan hama. Hama nggak boleh. Tikus nggak boleh. Ini kok ya ada mangan tikus. Keji menjijikkan. Mulai ini saya tekan, Pak, anu itu boleh dimakan apa mau enggak? Bekicot. Bekicot pakai apa enggak? Tergantung kepada mereka. Kalau dia jijik terhadap itu bekicot, maka itu menjadi haram. Tapi kalau sudah golah dengan sedemikian rupa dan itu sudah bersih dan dia tidak merasa jijik, ya boleh. Tapi kalau yang menjijikkan ya janganlah. Kalau itu ular, kayak ini enak mau botak ular, kayak nawari itu. Ular nambah enak botak ular, ular apa botak? Ular harus dibotak itu. Mungkin anu ular jati, mungkin abu, gua mencipiriin gua. Lah istri saya, bapak penyinan kerja botak ular. Lah ular apa sih? Nek ular keket Lakone keblak-blak. ular jati, malah itu jijik enggak? Kalau kita jijik enggak? Ada juga sekarang tuh ini orang yang membicarakan aib orang atau ghibah, orang yang membicarakan orang kan sama saja makan bangkai saudara sendiri. Kita pakai. Lah jenenge bangkai iki apa sih? Bangkai kan kudu dibuang bangkai. Nek jenenge bangkai itu mesti kan ada nyingkiri, piye carane kendang atur saka batang ki mau. Ning akhir-akhir kamu kerep nonton ning perumahan-perumahan iki, batang yo ora dibuang, Pak. Batang tikus, batang kucing. Kuwi ning dalan. Padahal kuwi nek wis dilindesi kendaraan. Kan yo kaca-kaca ora karuan, Pak. Pernah kalau itu mandang kayak nanti batang tikus nanti kocar kacir kayak bodoran jijik. Ini kan menjijikkan. Saya mandek Pak Niko boten sketsa dianu atau diserot terus dilempar teng samping ngarepan kok boten. Balik tok memang kena kelas Mbak. Lho sing masih sinten? Iki ditusi mobil-mobil itu mungkin pada kelas Mbak Pak. Oh, lah. Itu menjijikkan. Kita Islam menghindarkan kalian menjijik. Mungkar apalagi? Kemungkaran kita hindarkan. Yang kelima pesannya Luqman adalah jangan berlaku sombong. Sombong itu apa? Sombong itu adalah satu, menolak kebenaran. Yang kedua, meremehkan orang lain. Apa itu mau ngeremehkan? Makanya Pak, apa yang jenenge mau balik itu mesti selalu dihormati enggak? Mau balik itu sing mencibir banyak Pak. Pernah saya sampai setengah 12 bawa musik gitu, yang satu tempat. Begitu saya selesai jam setengah 12 sudah capek lah, anak-anak kita sudah capek. Begitu rampung, dan cukup lah setengah 12. Waduh, naik. Ayo sini, murah iso. Ayo, aku diri ini. Akhirnya sampai jam 12-an itu tuh, dan terpaksa sekali waktu bukan rumah kita. Akhirnya anak buah saya itu kan kita anak-anak teman-teman jalan. Bapak pun kesel banget itu kerja kali kurang. Akhirnya saya lapor ke Pak Lurahnya. Pak Lurahnya tolong kita pengajian, bukan untuk tandingan. Kalau tandingan tempatnya bukan tinggi, menurut saya anak-anak saya sudah capek. Kami rumahnya jauh. Tolong itu dihentikan.
Ternyata ada ya orang seperti itu, ada. Jenengan mau balik sapa sing ora tau jenengan cacat nang seperti. Apa yang mau balik sing ora dicacat kalau zaman apa nih? Nah ini Pak. Orang ini kok matanya ora sak kalem aku orang ini. Termasuk saya itu juga begitu sama. Jenengan coba rasa ngundang kantor. Itu ciri-ciri itu. Semua mesti ada jeleknya. Kalau namanya ada penyampaian ayat di sini, maka Ali bin Abi Thalib pesan setiap kau akan menyampaikan kebenaran, maka akan ada dua tanggapan. Satu, kepada orang yang alim dan cerdas, mereka akan diam dan merenung. Nek kita pengajian tadi, enek sing meneng terus merenung, itu menandakan cerdas kata Ali bin Abi Thalib. Tapi di hadapan orang yang bodoh mau menyampaikan sebuah kebenaran, maka dia akan mencaci dan akan segera meninggalkan. Mulai enek pengajian, kok enek sing mulai gitu. Itu tanda. Tapi sebaliknya ada yang tenang gitu, itu benar. Mesti turun. Ali bin Abi Thalib ternyata nasihatnya keren banget. Yang terakhir adalah berakhlak mulia. 4. Yang kelima siapa ini? Nasihat Imam Al-Ghazali pada muridnya. Ini tidak biasa ya? Ini tidak biasa, kita tinggalkan aja. Hiduplah sebagaimana yang kau sukai, tetapi ingat bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada siapa yang engkau kasihi, tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki, tetapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas dan setimpal dengannya. Persis seperti pesannya siapa nih? Atas pesannya siapa Pak? Pesannya Jibril kepada Muhammad Rasulullah SAW. Sedangkan pesan Imam Al-Ghazali ini adalah yang 6 nih. Siapa yang paling dekat dengan kita? Kematian. Siapa yang harus balik apa lagi Bro? Yang jauh itu. Oke, kalau saya sudah agak blur karena ini pakainya kecil. Kalau di situ kelihatan makanya. Nomor 1. Yang paling dekat kematian. Yang kedua, Jauh. yang paling jauh dengan kita adalah Waktu. atau masa lalu gitu biasanya ya. Ada masa lalu. Yang ketiga, Rawana sepuh. yang paling besar ternyata adalah hawa nafsu. Nafsu atau tidak? Yang catatannya dia buka sih, nafsu aja. Loh, dia kan asal foto kita. Oh iya, kenapa pati foto dia berarti? Nafsu ada 4. Nafsu amarah bisu, nafsu mutma'inah, nafsu apa? Lawamah, nafsu lawamah, sijine nafsu sufi'ah. Amarah bisu, mutma'inah, lawamah, sufi'ah. Nafsu. Terus berikutnya yang paling berat adalah melaksanakan amanah. Pak, mata penjadian semasa tanggal 30 longgar boten sih. Penantian acara pengajian dari untuk yang malam belum. Tapi ada agenda di balai kota. Penjadian ke Al-Ikhwan gitu. Lain kenapa tahun? Pengajian. Gue tuh rasanya aku betul. Oke lah saya kesini. Habis ini saya kembali kepada kita nanti untuk melaksanakan amanah. Amanah itu berat. Kalau berat cing dari pendengar no Pak. Kok iso? Mau balik lain mau balik tuh. Neng naik pendengar. Ente betul. Itu berarti berat. Jadi kenapa itu sampai ada mustamik yang tidur sedangkan mubarak ora tahu eneng sing tidur. Buat sekali-kali dimati. Mendatangkan mubarak begitu masuk salam langsung tidur. Oh ini khutbah itu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus langsung tidur. Yes. Itu adalah pemegang amanah ternyata adalah
siapapun kita adalah siapapun kita adalah pemegang amanah semua. Iya. Hana pocapani itu kisah apa ya? Pemokaki pada tipe niling ing pitutur siraga satria arane kudu anteng cat mika ing roro sarta asis samubarangipun. Ternyata pemegang amanah begitu. Iya, semua kita pegang amanah. Maka kalimatnya adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semuanya adalah pemimpin dan nanti pasti akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Jadi mubalek itu rakoso Pak, berat sekali. Karena apa? Semua kalimat yang diucapkan itu harus mampu dipertanggungjawabkan. Mulai yang mubalek wani ngomong ceramah suwe-suwe, kemendel. Mubalek itu ceramah itu singkat, sitik, sampaikan ayatnya di sana. Jadi orang kakean beban. Nek mau balik nanti jam 11 kalau orang rampung itu jenenge mau balik sing. Wanen itu namanya. Mundur. Lah piye lah iki lagi 5 no ya entar cepet nangane kita cepet rasa cerita wae aja. Ya ini orang. Ya udah ayo rampunge sing namanya apa nomor 5 iki. Yang paling ringan apa yang paling ringan? Meninggalkan sholat. Bahkan Rasul mengatakan pencuri yang paling ulu itu adalah pencuri sholat. Kita tuh sholatnya diarani maling, Bang. Bagaimana caranya? Tidak dengan tumak. Tumak minah itu apa? Tenang sejenak dalam sholat. Karena data sholat itu des. Ada yang bertanya, Pak, bacaan sujud sahwi itu seperti apa? Sujud sahwi sama dengan sujud biasa itu. Itu apa? Itu sunnah. Yang wajib mana? Yang wajib adalah bacaan sujud biasa. Bacaan yang mana? Boleh menggunakan yang subhana rabbiyal a'la. Pengen pisan. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Engkau ya Allah, al-a'la. Engkau adalah zat yang maha tinggi. Atau menggunakan yang satunya juga boleh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli boleh. Kalau dengan doa itu sujud sahwi. Kalau yang sujud syukur tadi itu, kalau yang sujud sahwi subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya, meninggalkan sholat ternyata menjadi hal yang paling ringan. Yang terakhir adalah yang paling tajam. Ternyata adalah ilmu lama, Pak. Oke, kita tinggalkan. Terakhir, nasihat Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Apakah sejak awal mereka Muslim? Tidak. Justru dia bisa berubah oleh karena juga ketajaman lidah, keindahan bahasa Quran yang dilantunkan oleh adiknya yang bernama Sinten adik Umar. Singa padang pasir. Setelah masuk Islam, ketika ini disebut sebagai Amirul Mukminin. Jadi ketika Umar itu belum masuk Islam juga ganasnya luar biasa. Tapi begitu masuk Islam juga ganas, tapi menjadi pembela Islam. Sangar dalam membela Islam boleh. 3 saja yang kita ambil. Nasihat 1, apa ini bro? Yang ini ada ini. Jangan melupakan diri sendiri saat menyampaikan nasihat kepada orang lain. Ini yang saya katakan tadi. Jangan lupakan diri sendiri saat kita menyampaikan nasihat kepada orang lain.
Aja mung pinter ngomong tur pinter ceramah. Ning eling-elingen sing mbok omongke sing mbok ceramah kuwi mau bab apa tekan bab kuise kuwi terus dieling ning ngendi. Jadi aja nganti dilaleki. Padahal nek kaya kula ceramah niku mulai SMP kelas 1 niku mulai ceramah. Nganti tekan sak meter tuweke. Kuwi nek dihitung berapa beban yang harus saya tanggung ketika nanti harus dipertanggungjawabkan itu seperti apa. Itu betapa berat. Jangan kau lupakan. Jangan pernah melupakan ojo mau ceramah. Loro sering matur. Pinter kaya ngopo ceramah ojo bendina mbok ceramah apa meneh mbok ngubek wae ceramah. Karena apa? Orang yang senantiasa ceramah hanya bisa nyeramahi orang. Kalau dirinya tidak pernah mendapatkan masukan ceramah dari talinya, nanti hatinya keras. Pinter kaya ngopo nggon khotbah, ya ora sesasi 5 Jumat di khotbah terus. Khotbah cukup 3 wae, sing loro ganti dienggo ngrungokke khotbah. Nek ning pengajian kaya ngene lho, Pak. Sing jenenge barengan niku nek dikon ngrungokke ngono, enek sok ya ono sing mohon. Satu mobil. Lah, dalah isine mau balik kabeh. Begitu sing bagian operator kan bingung nek tak setel apa ya. Akhirnya disetelke wong ini ustaz kabeh kok. Akhirnya disetelke ceramah. Enek sing komentar. Bendino ini ceramah diceramahi. Itu visi tadi. Saya di belakang merasa kok begini. Akhirnya setelke mana? Tidak cocok lagi. Setelke musik anu koplo. Nah, ngono lho. Oh. Jadi belum masih sama koplo ya. Akhirnya berikutnya saya katakan, nek tahun ngarep modelnya sini aku pamit. Ora sangat-sangat. Karena setiap tanggal 1 Muharram Ustaz mesti kumpulkan jam 1 untuk tabur alam dengan jamaah. Jamaah ada sekitar 10 bis. Untuk keluarga Ustaz ada 2 bis untuk keluarga. Kumpul ke. Nah akhirnya saya katakan modelnya ini enggak usah. Justru kesempatan untuk tabur alam kumpul dengan jamaah itu bagus. Sehingga nanti 12 bis dipecah. Berarti bisa kumpul kabeh. Sehingga nanti kita bisa saling ceramah, bisa saling bertanya, berdekat diri. Inilah kesempatan yang terbaik. Agar terjadi itu. Jadi jangan debat kita pintar ceramah, akhirnya nggak pernah mendengarkan ceramah, hati akan menjadi keras di dalam. Nah untuk penjaringan juga begitu. Penjaringan harus menjadi tukang penceramah ganti. Dakwah itu tidak harus dengan ceramah. Dakwah itu bisa dengan yang namanya perilaku dan perbuatan yang biasa. Dan terakhir ini manusia yang berakal, apa nih kan? Adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. Inilah yang saya katakan. Jadi jangan hanya menasihati, tapi sukalah untuk menerima dan meminta nasihat. Inilah nasihat dari Umar bin Khattab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 1 adalah nasihat dari Muhammad Rasul kepada kita. Apa nasihatnya? Jangan pernah tinggalkan sholat, dekat dirilah kepada orang yang lemah. Nasihatnya Jibril kepada Rasul ada 3. Apa tadi? Silakan berbuat sesukamu, tapi ingat pasti akan mati juga. Silakan kau mencintai segalanya, silakan, tapi ingat pada saatnya kau pasti akan berpisah juga. Terus silakan akan berulang, silakan saja. Toh pada saatnya yang terakhir apa tadi? Pada saatnya kau pasti akan bertanggung jawab dari apa yang engkau lakukan. Kalau nasihatnya dari yang lainnya 6 nasihat. Dah, kecekal 5 berarti selesai. Bapak Ibu, Bu, niki namanya adalah wedang teh. Kenapa warnanya coklat? Yang ini namanya adalah air putih. Dulu ketika kita bersaksi kepada Allah, wujudnya adalah ini. Saat sekarang ini kita hidup, maka saat posisi ini adalah seperti ini. Ketika kita akan kembali kepada Allah dengan wujud ini, maka Allah tak akan menerima kita. Kita kembali ke hadapan Allah karena dulunya engkau fitrah, harus kembali kepadaku fitrah. Caranya bagaimana? Walaupun ini warnanya coklat, kalau setiap saat ini kita teteskan, ini dimasukkan di sini. Kira-kira kalau ini terus tes terus ya terjadi apa kira-kira? Berubah jadi bening atau enggak? Yang merah ataupun yang coklat kemana? Akhirnya akan tumpah. Itulah kalimat man jaa bil hasanati
falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Satu akan berbalas 10 kebaikan, ini satu tetes akan menjadi 10 tetes. Tapi sebaliknya kalau ini kembali ke sini, maka setiap satu tetes itu akan kembali juga satu tetes. Satu kebaikan kita yang kecil akan mampu merubah sebuah kejahatan yang banyak, kendati pun itu sebanyak apa, sepanjang itu tetes itu terus akan diadakan, maka selesai. Pengajian dari penjenengan ini adalah setiap 2 Selasa sekali. Benar, Ustaz? Iya. 2 Selasa sekali. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka walaupun penjenengan merasa balik oke asalkan ini terus diadakan. Bahwa Musa bantah asal bantah. Naik dalam buri ya soal. Apa namanya orang itu begitu dah. Dan karena tidak usah sampai saya bawah, Bapak Ibu saya cekap mengatur biar apa yang saya sampaikan. Moga kita akhirnya dengan doa, mudah-mudahan apa nasihat dari Rasul dan juga para sahabat, mudah-mudahan memberikan kesehatan dan penting dalam kehidupan kita. Jadilah kita orang-orang yang mempersiapkan diri, mudah-mudahan Bapak Ibu kita adalah orang-orang ahli jannah yang berakhir nanti dengan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inni a'udzubika min ajzi wal kasal wal jubni wal buhal wa a'udzubika min adabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Pak Ustaz Mukis Akmanto SPDI MPD intinipun etan kali kulon kali tengahnya tanduri tomat saiki ngaji sesuk yo ngaji sok mben yo ngaji bejo donya anak kira amin. Jaman Allah nika wonten titipan pengumuman kangge pengaosan khusus ibu-ibu nggih. Mangke wonten Kamis tanggal 8 Juni. Juni nggih, 8 Juni pada sholat asar 8 Juni kanthi pembicara Ibu Nur Bahia utawi Ibu Agus nggih. Jazakallah pengawasan nika sampun setengah dosa boleh cekap insyaallah kita pepanggihan wonten pangasunipun konduripun dherekaken sugeng. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.